melaksanakan kunut subuh. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Ahmad mengatakan dari syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri, bincang-bincang tentang Sani Oye. Ini perlu memang kita bahas tuntas berkaitan dengan kunut subuh. Padahal memang banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i sendiri dengan hadisnya yang melalui jalur Ar-Razi itu memang dipertanyakan, karena memang yang dipakai hadis itu. Hadis itu ya, dia tidak pakai hadis yang lain-lain, tapi kemudian pembelanya dengan berbagai macam cara berupaya membela Imam Syafi'i dengan cara-cara munafik gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Ada lagi dengan cara-cara yang tidak ilmiah. Kalau yang cara-cara munafik, ngumpat dan sebagainya, itu banyak bukan lagi menerima paparan ilmiah. Nah, ini banyak dilakukan. Kemudian mereka yang tidak kunut subuh itu dibilang Wahabi semua. Itu lucunya mereka ini. Kalau dibaca dalam kitab-kitab Mu'tabarah, kitab-kitab fiqih ya, memang kenyataannya itu Imam Abu Hanifah, kemudian Hambali sendiri, itu tidak menganggap perbuatan masyruk hal itu. Karena memang yang dengan sengaja membolehkan kunut subuh itu Imam Syafi'i. Kalau dikatakan Imam Malik kunut subuh, itu berbeda dengan kunut subuhnya Imam Syafi'i. Berbeda jauh. Dan lagi pula caranya berbeda juga. Kunut subuh yang dilakukan oleh Imam Malik itu yaitu qabla ruku. Artinya sesudah membaca ayat baru berkunut. Dalam pengertian yang terdapat di dalam kitab mereka, yaitu Malikiyah ya, terutama kalimat Malikiyah. Dan itu tidak dipandang sebagai kunut subuh, karena itulah ya sebabnya kemudian tidak dipandang kunut subuh. Artinya hanya Imam Syafi'i saja yang melakukan kunut seperti itu. Sedangkan perbuatan Imam Malik tidaklah seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beda kunutnya, tidak sama dengan yang dibaca oleh kelompok Syafi'iyah yang menggunakan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini birahmatika syarra ma qadait. Bukan itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alait, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa lakal hamdu ala ma qadait wa lakal syukru ala ma atait. Itu menurut keterangan yang syarih ya, keterangan yang syarih itu adalah keterangan yang apa, dia itu adalah lafaz kunut witir, bukan kunut subuh gitu. Jadi silahkan cek lagi hadisnya secara seksama. Sedangkan yang mengatakan itu adalah doa kunut subuh yang didasarkan kepada kerabat Ali bin Abi Thalib, secara ilmu sanad itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang benar adalah Allahumma hdini fi man hadait, itu bacaan kunut witir, bukan kunut subuh. Dan kalau kita lihat di dalam Malikiyah ataupun kitab Imam Malik, ya kitab Malik itu kunut qabla ruku, sebelum subuh. Jadi pada waktu subuh, qabla ruku. Nah, hal inilah yang kemudian dikatakan sendirian oleh Badrus Salam, karena memang paling beda, tampil beda itu Imam Syafi'i. Apalagi hadisnya jadi perbincangan ya. Panjang itu kalau kita
angkat berkaitan dengan hadis Imam Syafi'i tentang kunut itu. Karena apa ya yang dilakukan, dan lagi pula kemudian Wahabi dibikin singkatan. Padahal yang bikin kata Wahabi itu musuh-musuh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu bikin singkatan sendiri, lucu bin ajaib. Beda dengan Aswaja, kalau kemudian wawasan Jawa itu dijadikan alat untuk memahami agama, itu justru yang mungkin tidak tepat. Jadi mungkin perlulah dilakukan penelitian secara seksama berkaitan dengan kunut itu. Jadi dia tidak berdusta, Badrus Salam tidak berdusta itu. Jadi Yahya Badrus Salam itu berbicara hak sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab itu. Yang mengatakan itu masyru', yang mengatakan itu masyru' kan cuman Imam Syafi'i dan pengikutnya itu. Sehingga ada yang menyatakan dari pengikut Imam Syafi'i sendiri itu, yaitu salah satu ulama yang sampai pada tingkat fardu itu, sampai jadi kalau ditinggalkan berdosa. Luar biasa ya. Bayangkan di dalam kitab-kitab mazhab tidak kita lihat kecuali di Imam Syafi'i itu yang bisa dikatakan antara satu dan lainnya saling berselisih malah itu. Ada yang menganjurkan kalau tidak kunut subuh juga sujud sahwi, itu di Imam Syafi'i itu. Jadi pembicaraan berkaitan dengan kunut subuh, mengapa kemudian sampai ada yang mengatakan ya bunai, bunayya, ayyi muhdas, ketika ditanya tentang kunut subuh itu, wahai anakku yang demikian, sampai kan pertanyaannya begini, ya abi, bukankah abi itu pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Ali? Apakah mereka berkunut? Ditanyakan begitu ya. Ini hadisnya sahih nih, hadisnya sahih. Bunayya, muhdas gitu. Dia katakan, wahai anakku itu bid'ah. Itu yang mengatakan seorang sahabi ya, yang dia itu sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai dari pandangan fikih tadi jelas sekali bahwa kelompok Imam Abu Hanifah, kemudian dia tidak menyebut Malik. Badrus Salam tidak menyebut Malik di situ. Dia menyebut, yang disebutkan di situ adalah Hanafiyah dan Hambaliyah. Ulama Hanafiyah, ulama Hambaliyah. Itu yang mengatakan tidak kunut. Nah, sekarang kalau berbicara dari ketiga tokoh ulama besar ini, mari kita harus sedikit cerdas lah memahaminya. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Hanifah itu memang sedikit, karena dia berada di Kufah. Tapi kalau Imam Ahmad tuh hadisnya sampai 26.000 hadis dari berbagai sanad. Sistem sanad musnad yang dipakai itu musnad dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sesuai dengan daerahnya pada waktu itu. Tetapi kemudian Imam Ahmad tidak mengumpulkan hadis subuh itu. Padahal termasuk salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling cerdas. Bahkan Imam Syafi'i sendiri memerintahkan dalam hal hadis untuk mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita ingin telaah mendalam tentang kunut subuh itu, harusnya yang mewarisi cara berpikir Imam Syafi'i itu Imam Malik. Jika itu memang benar gitu. Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal, kenyataannya Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan Imam Syafi'i dalam hal kunut tadi itu. Bahkan memasukkan pada ghairu masru'. Jadi tidak disunnahkan itu. Artinya memang kita melihat ulama-ulama dalam hal ini banyak yang tentunya menyuruti Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i itu bisa dikatakan infirad, sendirian, menyendiri di dalam meriwayatkan hadis kunut dari Ar-Razi tadi itu. Jadi itu ya.
Kalau kita ingin melakukan telaah mendalam berkaitan dengan kitab tentang kunut subuh yang menjadi salah satu tolak ukur di kalangan mazhab Syafi'iyah, dan terus terang saja Badrus Salam tidak pernah menyebut di situ Malik. Kemudian disimpulkan oleh Sani Oye, ya Badrus Salam berdusta atas Imam Malik ini juga mengada-ngada. Jadi berdusta juga dia itu atas nama Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat berdusta juga terhadap yaitu siapa? Badrus Salam, mengkritisi Badrus Salam dengan kedustaan juga gitu. Ini kan repot ya orang seperti Sani Oye ini ya. Karena memang akal-akalan melulu itu dalam beragama gitu, tidak konsisten dia. Takut kalah, bukan kebenaran yang dicari, kemenangan itu. Tidak mau jujur di dalam memahamkan Alkitab. Coba sebutkan semuanya itu. Jadi pendapatnya Imam Malik begini, pendapatnya Malik. Imam Malik itu menganggap kunut subuh itu qabla ruku'. Itulah sebabnya kemudian tidak dianggap oleh Badrus Salam, kalau Anda paham itu. Dan kunutnya bukan Allahumma hdini fiman hadait, sudah saya terangkan tadi itu. Ini yang seharusnya dicari sandarannya terlebih dahulu. Tidak bermudah-mudah, yaitu membuat kalimat dusta terhadap seorang yang memiliki kecerdasan. Saya yakin itu Anda bukan apa-apa sama Badrus Salam. Dan kemudian Anda teriak-teriak nantang-nantang, siapa yang nantang Anda gitu. Orang itu yang bisa diajak diskusi, orang yang waras. Kalau orang gila nggak mungkin kita ajak diskusi itu. Orang yang memang berpikir sehat tentang agama ini, baru kita bisa diajak berdiskusi. Ini kalau sudah ngamuk-ngamuk kayak tidak terkendali di YouTube, lalu bombastis ucapannya, seolah-olah berilmu, lalu itu kan yang repot. Jadi ini permasalahannya kita ini. Seharusnya selidiki dulu dengan seksama, tidak hanya dari sudut pandang mazhab Anda, tapi secara telusur, menelusuri yang sebenarnya seperti apa gitu. Parah banget ya. Ini barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit masukan kepada Sani Oye untuk membuka kitab-kitab hadis dan pendapat-pendapat para ulama sekitar hadis kunut itu. Ya. Ujung-ujungnya begini sajalah kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Nabi itu tentang kunut subuh jelas sekali. Kan sampai dikatakan bahwa Nabi kunut nazilah berhenti sebulan. Kemudian di dalam hadis dikatakan, hadis yang diriwayatkan Rozi itu, bahwa Rasulullah berkunut subuh itu sampai beliau meninggal dunia. Ternyata hadisnya bermasalah gitu kan. Hadisnya bermasalah itu bertentangan dengan yang lebih sahih lagi. Kalau mau dibahas lebih rinci lagi, banyak itu kita. Tuh. Saya itu bukan tidak mau diskusi dengan Anda, karena cara berpikirnya saya tahu banget. Saya saja berdiskusi di grup dengan Aswaja, bayangkan bagaimana mereka ngamuknya itu di grup itu loh. Berdiskusi dengan Aswaja, ngamuk mereka itu. Jadi begitu mau kalah, ini ikut campur semuanya, kelompoknya. Nelpon saya, kata saya itu, yang nelpon saya ini mau sendirian, mau diskusi berdua gitu. Wah, tiba-tiba di WhatsApp itu masuk sekian banyak orang. Ya Allah. Jadi cara-cara begini ini cara-cara tidak jantan namanya ini. Cara-cara begini nih cara yang benar-benar menunjukkan apa ya? Tidak ilmiah lah, karena cari kemenangan. Ingin menunjukkan, oh ini saya hebat, saya bisa logika. Salafi itu, manhaj salaf itu tidak terlalu banyak pada logika berpikirnya. Kalau Anda memerankan logika sebagai salah satu tolak ukur di dalam memahamkan sunnah-sunnah Nabi, itu yang ditolak oleh teman-teman.
mereka itu berbicara pakai kitab yang benar-benar kitab gitu. Termasuk tadi Badrus Salam mengatakannya itu yaitu Abu Hanifah, Hanafiyah dan Hambaliyah. Anda roba kepada Malikiyah, kan lucu itu. Anda berdusta atas imam, padahal dia nyebut Imam Ahmad gitu. Kenapa Anda kemudian menyebut Imam Malik? Sani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.